Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda kita, padukan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan untuk kita semua selaku pengikut ajaran agamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah safari subuh yang dimuliakan Allah. Apa manfaat kita ikut wasilah subuh atau safari subuh seperti ini? Yang pertama tentu adalah manfaat dari kita mengadakan safari subuh ini tentu adalah tolabul ilmi, ya. Tolabul ilmi, sedikit-sedikit ya kita ada peningkatan wawasan keilmuan kita, ya. Yang tadinya nggak bisa ini, jadi alhamdulillah karena kita ikut pengajian ini jadi ada pencerahan, ada wawasan. Nah, ya, mudah-mudahan sesuai dengan sabda baginda Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah diniatkan untuk mencari ilmu, itu fa huwa fi sabilillah, maka orang itu sama dengan berjuang fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi alhamdulillah tuh udah 3 ya manfaat kita bersilaturahmi wasilah subuh ini atau safari subuh ini. Jadi yang pertama dapat pahala berjamaah sholat subuh. Yang kedua dapat bersilaturahim dengan sesama kita. Yang ketiga dalam rangka mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini tugas kita, kewajiban kita. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak kita ada di ayunan, masih bayi, sampai minal mahdi, sampai ke liang lahat, lelahdi, sampai ke liang lahat, ya, sampai ke kuburan, sampai kita matilah istilahnya. Kenapa? Karena kalau kita ibadah apapun tidak ada ilmunya, maka ibadahnya tertolak. Ini kata siapa? Kata Imam Zubair seperti itu dalam kitabnya. Fakuluman ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu, entah itu sholat, entah itu puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya pasti ditolak karena mungkin tidak sesuai dengan aturan syariat. Contoh Bapak Ibu sekecil aja saya gambarkan, contohkan yang tidak mempunyai ilmu, ya. Kita mungkin pernah melaksanakan ibadah haji, di dalam pesawat pasti kita mendapati sholat, ya Pak ya, sholat entah itu duhur atau apa aja sholat gitu, sholat wajib, karena sholat itu wajib hukumnya dimanapun kita berada. Nah, di dalam sholat di pesawat pasti dengan tayamum, ya, dengan tayamum dengan air, karena air itu pasti tidak diperbolehkan, yang terbatas. Nah, saya pernah melihat
saya alhamdulillah sudah 3 kali jadi petugas haji, semuanya abidin ya, atas biaya dinas gitu. Jadi orang yang tidak ilmu ketahuan, oh dia tidak paham tayamum itu seperti apa gitu. Nah ketika kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap waktu duhur di pesawat gitu ya, akan tiba, silakan untuk bertayamum terlebih dahulu untuk kita melaksanakan sholat duhur berjamaah misalnya. Nah diumumkan orang yang maaf tidak berilmu, tidak tahu tata cara tayamum, asal aja tempelkan di depan kursi misalnya gitu kan, dikucak-kucak, tau nggak dikucak-kucak Pak? Wah digini-gini kan itu salah ya, kayak air gitu, terus ke tangannya, waduh gimana ceritanya tayamum kayak gitu ya? Nah itu tanda dia tidak punya ilmu tentang tayamum gitu ya. Jadi tayamum seperti kayak air gitu, untungnya enggak sekalian kakinya gitu dibasuh gitu kan. Nah gitu ya, itu contoh yang tidak punya ilmu. Sholat juga demikian. Nah, di Masjidil Haram masih banyak umat kita jamaah dari Indonesia, sholatnya masih kadang-kadang kelihatan wah kayaknya belum benar nih sholatnya gitu. Nah itu makanya alhamdulillah dengan adanya wasilah atau safari subuh ini kita dapat sedikit-sedikit ilmu gitu Pak ya. Alhamdulillah. Ada yang namanya sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban ini rajin ibadah sholatnya, selalu berjamaah subuh, dan dia selalu hadir sebelum subuh berkumandang, sebelum azan berkumandang, dan dia selalu mengambil tempat di sebelah kanan, pojok sana, pojok kanan. Apa alasannya dia di pojok kanan? Supaya kalau salam dilihat oleh Nabi yang pertama, di orang yang pertama dilihat Nabi adalah dia gitu ketika di sholat. Nah, dia selalu di sana dan juga nggak mengganggu orang gitu, maka dia selalu mengambil posisinya di sebelah kanan. Nah suatu ketika Sya'ban ini tidak kelihatan. Nah Nabi sebelum mulai ngomong kepada jamaah, wahai jamaah, di mana Sya'ban, sholat akan segera dimulai. Jamaah tidak ada yang tahu, tidak ada yang nyaut, karena mungkin tidak ada yang paham di mana rumahnya Sya'ban itu. Nah Sya'ban ini ternyata Bapak Ibu hadirin rahimahullah, antara Masjid Nabawi dengan rumah dia perjalanannya sekitar 3 jam. Coba bayangin aja, dia untuk melaksanakan sholat berjamaah harus menempuh perjalanan 3 jam ya, dari rumah dia ke masjid itu 3 jam perjalanan. Mana ada yang sekarang 3 jam, gak ada ya, paling 10 menit 20 menit udah males, sudah ogah-ogahan gitu, males, jauhan lah 10 menit jauh gitu kan. Sya'ban itu 3 jam Bapak, mungkin dari Kerawang kali ya, jalan kaki ke sini. Luar biasa itu. Nah, jadi suatu ketika Sya'ban tidak kelihatan, batang hidungnya tidak hadir, maka Nabi mencek kemana Sya'ban ini, namun tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebabnya Nabi melanjutkan sholat subuh berjamaahnya. Setelah sholat subuh selesai, kemudian zikir, Nabi pun berdiri kembali menengok ke tempat yang biasa Sya'ban tempati. Ternyata masih tidak ada, dan beliau juga menyatakan, kemana Sya'ban ini? Adakah yang tahu rumah Sya'ban? Baru pada saat itu ada seseorang yang menunjuk tangan bahwa saya tahu ya Rasulullah, rumah Sya'ban di mana. Begitu maka Nabi dan beberapa sahabat kurang lebihnya sepakat lagi kita doakan yang hadir di sini mudah-mudahan sehingga keluarnya di tempat ini Allah ampuni segala dosa-dosaan kita, Allah bukakan rezeki kita, dan Allah manfaatkan ilmu kita
serta Allah panjangkan umur kita dalam keadaan menengok salihin dan salihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sehari maka betul tadi perjalanan 3 jam dari Masjid Nabawi, ya Masjid Nabi, dengan rumah Saban itu 3 jam perjalanan, luar biasa. Maka setelah ditunjukkan itu rumahnya Saban, kata sahabat tadi, maka Nabi bersalam, Assalamualaikum, diberitahu bahwa beliau adalah Rasulullah ingin berjumpa dengan Saban. Di dalam rumah ada yang menyaut, seorang ibu, ternyata itu adalah istrinya Saban. Ya Rasulullah, saya istrinya Saban. Saban baru saja tadi sebelum subuh dia telah wafat, meninggalkan kami. Tapi ada yang saya tanyakan, ada yang saya kaget ya Rasulullah. Ketika Saban sakaratul maut, Saban berteriak-teriak. Apa kata baginda Rasulullah teriakan Saban? Waduh, kenapa tidak yang lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, aduh, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Itu teriakan Saban ketika syakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah mungkin sudah paham, sudah mengerti bahwa kita nanti ketika pas syakaratul maut, Allah akan perlihatkan tempat yang akan kita tempati nantinya. Apakah kita akan di surga? Apakah kita akan di neraka atau bagaimana? Diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan kita tempati nanti setelah kehidupan dunia ini. Maka ketika itu Saban diperlihatkan pahala-pahalanya. Pahala dia sholat subuh segitu jauhnya. Maka baginda Rasulullah menjawab teriakan yang pertama, Saban, aduh kenapa tidak lebih jauh? Dia merasa jalan dari rumah ke Masjid Nabawi itu terlalu singkat, terlalu dekat, padahal sudah 3 jam perjalanan. Karena saking banyaknya pahala, saking luar biasanya pahala berjamaah, langkah demi langkah dibalas Allah, kebaikan demi kebaikan, maka Saban tidak jauh waktu itu ya. Begitu. Maka dia berteriak, aduh kenapa tidak lebih jauh? Kemudian teriakan yang kedua, kata baginda Rasulullah, Saban diperlihatkan, kenapa tidak semuanya? Suatu ketika Saban sedang sarapan, sedang makan lah kalau di kita mungkin, dengan roti tentunya kalau di sana. Diketoklah oleh seseorang, ternyata seseorang itu adalah tunawisma, orang miskin yang kelaparan. Maka ketika itu Saban membagi 2 rotinya. Waktu itu kan roti kalau di sana gede-gede ya, kalau di Arab-Arab itu gede-gede rotinya. Ternyata dibagi 2 sama dia, diperlihatkan pahala memberikan roti saat itu diperlihatkan oleh Allah kepada Saban. Tuh pahalanya ketika kamu memberikan roti kepada fakir miskin. Saban merasa, waduh, kenapa tidak semuanya aja aku bagikan? Mungkin pahalanya akan lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa yang tidak yang bagus? Ketika itu musim dingin, kalau kita di Madinah kalau dinginnya luar biasa dinginnya, waktu subuh itu dingin banget gitu. Saban pergi untuk ke masjid, maka dia tidak kuat pakai baju satu, maka dipakailah kalau mungkin kita jas atau sweater gitu yang sudah lusuh, bukan baru lagi gitu. Maka di tengah perjalanan dia melihat ada seorang tunawisma yang tidak berpakaian, kedinginan, menggigil. Maka pakaian yang Saban kenakan, baju itunya, baju yang sudah lusuhnya itu dia kenakan, dia kasihkan kepada tunawisma yang tidak berbaju itu. Akhirnya diajak ke mushola, ke masjid untuk sholat berjamaah. Itulah, jadi Allah memberikan gambaran, memberikan nanti apa pahalanya, itulah diberikan kepada Saban, diperlihatkan kepada Saban, sehingga itu luar biasa.
gitu kan ya. Selanjutnya, jadi sekali lagi ngasih ceramah atau ngasih nasihat itu ke para pengantin, ya, ke para pengantin. Ada sebelum kita nikahkan gitu, saya tanya, nikah ini berdasarkan syariat agama kita, agama Islam. Tolong dalam membina rumah tangga pun hiasi dengan nilai syariat Islam. Jadi jangan hanya nikahnya secara Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari jauh dari nilai Islam, terutama sholat yang 5 waktu. Nah, pernah saya tanya gini, Pak, kamu sholat? Aduh Pak, lagi cuti Pak. Sholat lagi cuti? Ya Allah, baru dengar saya tuh, sholat cuti Pak katanya. Emang kerja cuti? Kenapa cuti? Waduh, lagi banyak masalah Pak, lagi pusing, banyak ini. Justru dengan sholat itulah kita mengadu kepada Allah, ya kan? Dengan sholat itulah kita komunikasi dengan Allah, menyampaikan harapan kita, keinginan kita, doa kita. Masa sholat cuti? Kalau perempuan sih boleh cuti, karena cuti haid, cuti nifas dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki kita ini tidak ada istilah cuti dalam sholat. Ada lagi yang saya tanya, gimana sholatnya? Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kenapa? Ya kadang 2 kali, kata 2 waktu, kadang 1 kali, kadang lagi enggak juga Pak, katanya bolong-bolong. Waduh, jadi banyak sekali anak-anak sekarang nih yang saya mungkin sholatnya gimana gitu, enggak diinikan, enggak jadi prioritas. Padahal sholat itu yang paling pertama yang Allah akan tanyakan hisab nantinya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Jadi kalau kita sholatnya benar, insya Allah amal-amal yang lainnya pun benar, gitu kan. Kalau sholatnya nggak benar, berarti amal-amal yang lainnya juga nggak benar. Maka sholat yang penting. Alhamdulillah Bapak-bapak ini, insya Allah wajah-wajah ahli surga Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rajin ibadah sholatnya. Karena apa sih timbang sholat paling 5 menit, 10 menit kan Pak ya. Kita sudah diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, luar biasa. Nikmat menghirup udara segar gratis. Coba kalau kita beli di rumah sakit aja, kalau kita di oksigen berapa membayarnya kan? Itu gratis. Masa untuk sholat aja kita ogah gitu. Padahal sholat itu adalah kewajiban kita, malah harusnya kebutuhan kita sholat itu, gitu kan. Tapi masih banyak diantara kita yang melalaikan sholat gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kata Pak Ustadz Rosid, Pak Ustadz Rosid ini saudara saya ternyata. Ya, beliau ini neneknya sama nenek saya lain ibu, beda bapak, sama-sama nenek-neneknya. Jadi alhamdulillah beliau undang saya. Jangan salahkan saya kalau saya cuma ceramahnya begini gitu kan. Ya karena saya sekali lagi bukan tukang ceramah, tapi tukang nikahin gitu. Barangkali udah setengah jam ya, dan saya jam 6.30 udah ditunggu di sana tuh. Atau jam 7-an ada pernikahan di Puri, harus sudah mendarat di Gedung Puri. Nah itu tugas saya. Kalau telat sedikit dikomplain, kalau saya duluan dibiarin aja, cuekin ya, itulah nasib penghulu. Kalau lambat aja, mana nih penghulu, waduh, WO sampai ada satu itu tuh ada 5 orangnya yang WA saya. Waduh, ini sama-sama padahal itu posisinya di situ juga, sampai 5 orang yang mau WA. Nah makanya sebab itu mohon maaf sekali lagi, karena saya harus mendarat di Gedung Puri sekitar jam 7 lah, seperempat nanti. Nah barangkali ada pertanyaan atau ada masalah atau ada apa aja deh yang ingin ditanyakan ke kita. Mau masalah nikah lagi juga boleh. Bagaimana syarat-syaratnya gitu, silahkan aja kalau mau ditanyakan, atau mau japri juga boleh dah masalah itu mah. Itu aja barangkali Bapak Ibu ada di rumah ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mari sekali lagi kita pergunakan sisa usia kita. Ya, saya sudah 55 tahun, tak berapa tahun lagi di jatahnya.
kita usahakan dengan banyak beramal ya. Kita ingat malaikat Jibril telah mengucapkan kepada baginda Rasulullah dengan bahasa sarkasme, isma syi'ta fa innaka maitun, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Apa artinya? Isma syi'ta ya Muhammad fa innaka maitun, silahkan wahai Muhammad, kau hidup seperti apa, mau apa terserah, tetapi ingat fa innaka maitun, kamu akan akan jadi mayit, akan mati. Mau jadi apa, mau kayak apa silakan. Kalau kata istilah Pak Rosid mungkin mau jadi tukang bobok, tukang narok, bukan rok katanya dulu ya. Silakan. Gitu kan. Tapi fa'inna kama itu kita akan mati. Kapan, di mana, sedang apa itu rahasia Allah. Kematian adalah rahasia Allah. Kapan, di mana, dan sedang apa kita mati, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah, itu rahasia Allah. Yang kedua, kata malaikat Jibril, wahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqatun, silahkan cintai apapun yang kau cintai. Rumah yang megah silakan, mobil yang mewah silakan, istri yang cantik dan indah jelita silakan, mau dicintai silakan. Tetapi ingat, fa innaka mufaraqatun, kita akan berpisah dengannya. Ya, entah itu kematian dengan yang memisahkan kita, atau mungkin mobil itu, rumah itu kita jual, kan berpisah juga. Ya, jadi silakan cintai apapun yang kau cintai, tapi ingat kita akan berpisah dengan itu. Dan terakhir kata baginda Jibril, malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka muzzi'un bih, beramallah kamu maka amal itu akan didapatkan pahalanya nanti di akhirat kelak. Silakan beramallah kamu, bersodakohlah kamu, sholatlah kamu, bacalah Al-Quran, nanti insya Allah akan menjadi amal di akhirat kelak. Itu kata baginda Rasulullah, baginda Jibril ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya tentu untuk kita sebagai umatnya, ya. Jadi kata baginda Jibril sekali lagi, silahkan kita hidup semaunya, tapi ingat kita akan mati. Silahkan cintai apapun yang kau cintai, tetapi pasti kita akan berpisah dengannya itu. Dan beramallah, walaupun amalnya itu sedikit, tapi insya Allah akan ada balasan pahalanya. Begitu saja Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Terima kasih, kurang lebihnya sekali lagi kita doakan yang hadir di sini, mudah-mudahan setelah kita keluarnya di tempat ini, Allah ampuni segala dosa-dosaan kita, Allah bukakan rizki kita, dan Allah manfaatkan ilmu kita, serta Allah panjangkan umur kita dalam keadaan salihin dan salihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sehari Allah mafiqil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.